menikmati pribadinya Tuhan. Lewat firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Pribadimu Tuhan, Amin. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus. tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku.
Yesus, dalam kekekalan Kau mulia. Mari sekali lagi saudara, lebih sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Kami ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu Tuhan. Amin. Seperti rusari mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding dengan-Mu Tuhan. Oh Yesus, amin. Yesus kekasihku. Mari kita bangkit berdiri saudara, menikmati Tuhan, menikmati Yesus, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia Tuhan, menikmati Tuhan, mati Tuhan. Amin. Menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga di setiap waktu kami Tuhan. Amin. Oh, menikmati Tuhan, mati Tuhan. Amin. Menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, menikmati Tuhan. Oh, ini kerinduan kami, menikmati Yesus, mati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia. Terima kasih buat anugerah bagi kami. Biar kami boleh menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya di dalam ibadah hari ini pun Tuhan menyertai kami. Tuhan ada di mana 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada. Dan lewat Roh Kudus kami dapat mengerti setiap kata firman Allah itu. Dan membuat kami dapat melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami percaya.
Berfirmanlah, kami mendengar dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, berbahagialah saudara ketika saudara bisa menghadiri ibadah. Karena Alkitab berkata ibadah itu mendatangkan keuntungan masa hidup di dunia ini sampai kepada masa yang akan datang. Jadi ibadah kita bukanlah ibadah yang sia-sia, tapi membawa manfaat masa sekarang sampai masa yang akan datang. Hari ini tema saya adalah waktunya untuk berubah. Tapi saya beri salam dulu pada saudara bersama istri. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Waktunya untuk berubah. Datangnya Tuhan pada kali kedua semakin dekat dan pasti. Tuhan itu pasti datang. Dia yang menyampaikan firman itu bahwa ia akan segera datang pada kali yang kedua, dan itu pasti. Ya, itu sebabnya mari kita memanfaatkan waktu yang ada yang masih sisa. Waktu sisa ini bukan waktu yang masih panjang, tidak. Ini hanya waktu sisa. Kita pergunakan untuk apa? Untuk berubah. Jangan jadi orang Kristen lama tapi tidak pernah berubah. Hidupnya, kelakuannya, pola pikirnya, pandangannya tidak pernah mengalami perubahan. Ya. Mari kita bersama membaca lebih dahulu Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi ada masa, ada waktu. Nah, untuk segala sesuatu dibatasi dengan namanya waktu. Kalau kita lanjut baca, tolong. Untuk apapun di bawah langit Ya. ada waktunya. Kita yang hidup di bawah langit, di bumi ini, ada waktunya. Ya, lanjut. Ada waktu untuk lahir. Nah, Ada waktu untuk meninggal. ada orang lahir, waktunya lahir, tapi juga ada waktunya apa? Meninggal. Lanjut. Ada waktu untuk menanam. Ada waktunya untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Terus, Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. ya, Ada waktu untuk merombak. ya. Ada waktu untuk membangun. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Ada batas. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ya. Karena itu Alkitab mengajar kita untuk mempergunakan waktu. Pergunakan waktu dengan baik. Beli itu waktu, seperti waktu itu mahal. Satu barang yang mahal harus ditebus. Ya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini sekarang jahat. Bukan harinya yang jahat. Orang-orang yang hidup di zaman ini kebanyakan jahat. Kelakuannya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita perhatikan. Pakai ini waktu baik-baik. Tadi dikatakan ada waktu lahir, ada waktunya meninggal. Kalau sudah meninggal, mati, dia sudah tidak punya waktu. Bagaimana dia pakai itu waktu untuk apa? Sudah tidak. Apalagi kalau orang itu terus senang-senang, berfoya-foya, hidup menikmati daging dan sebagainya. Nah, kalau dia mati, selesai. Dia akan menuai dari apa yang dia pakai hidupnya itu.
Tapi kita bersyukur bahwa kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kita harus belajar kemudian melangkah dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu taat. Jadi tidak selamanya ada waktu. Ya, gunakanlah waktu ini untuk berubah. Berubah dari hari ke hari, makin hari makin baik. Bukan mati, bukan berbalik pada kehidupan yang lama. Ya, dalam Ibrani pasal 3 dikatakan kalau masih ada hari ini, nah gunakan itu hari ini. Tolong dibaca itu. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, Ya, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, ya. janganlah keraskan hatimu Ya. seperti dalam kegeraman. Pada hari ini jangan keraskan hati. Hari ini kita dengar, jangan dikeraskan. Berubah. Ya, lanjut. Pada waktu pencobaan di padang gurun, Ya, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, ya. sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, Waspada, waspada. Ya, terus. supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat Ya. dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tuhan tidak mau kita jahat dan harus mengalami suatu perubahan. Ya, lanjut ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, Ya, selama masih dapat dikatakan hari ini. ini. Ini nasihat harus terus berkesinambungan dalam hidup sama saat masih ada hari ini. Jadi tidak selalu ada waktu. Jadi gunakan itu waktu dengan baik. Ya, lanjutkan. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, keras hati karena ditipu oleh dosa. Dosa itu nikmat untuk daging, tapi berakhir dengan penghukuman. Ya, puji Tuhan. Nah, apa yang harus kita buat selama ada waktu hari ini? Itu tadi saya katakan, waktunya untuk berubah. Pikiran kita berubah, pola pandang kita berubah menjadi hari lebih baik. Silakan saudara periksa diri. Selama saya ikut Tuhan sudah sekian tahun, apa saya berubah? Selama sekian puluh tahun saya dengar firman Tuhan, pengajaran Tuhan. Apa saya berubah? Atau bertahun-tahun, berpuluh tahun, kita tidak pernah berubah. Tetap dengan tabiat yang sama, yang lama. Tetap dengan cara hidup yang lama. Kita mendengar firman Tuhan, masuk di sini telinga kiri, dia tidak masuk di hati. Keluar, kembali tidak ada apa-apanya. Inilah waktu untuk berubah. Kalau kita dengar firman baik-baik, pasti saya percaya Tuhan pasti melakukan sesuatu di dalam hidup ini. Berubah menjadi apa? Lebih baik. Berubah jadi lebih baik. Jadi bukan lebih buruk, lebih baik, lebih maju, lebih sungguh-sungguh. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ya. ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Nah, orang yang di dalam Kristus itu ciptaan baru. Yang lama sudah lewat. Artinya dia sudah berubah. Ya, dulunya orang yang belum bertobat, sekarang sudah bertobat. Ini ciptaan baru. Lanjut. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu datang. Dan tidak berhenti satu kali baru. Baru itu terus berkesinambungan, berlangsung.
Dari hari ke hari sampai satu waktu wujudnya Allah itu tercetak dalam hidup. Itu baru benar-benar ciptaan yang baru. Jadi kita mesti berubah. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Berubah. Berubah sesuai apa? Dengan firman. Ciptaan yang baru. Yang lama sudah lalu. Yang baru itu datang lagi. Itulah manfaatnya mendengar firman. Untuk menyatakan, oh ini kekurangan saya. Ini salah saya. Ini firman Tuhan seperti cermin. Kita berkaca, jangan tersinggung. Oh iya ya benar ya, saya begini. Nanti ada waktunya, saya tidak mau lagi seperti itu. Saya berubah. Nah inilah waktunya berubah. Kalau tidak, kapan mau berubah? Tuhan Yesus segera datang. Pada kali yang kedua. Dan kita ini sebetulnya dirancangkan untuk menjadi serupa segambar Yesus. Dikembalikan kepada awalnya. Awalnya manusia diciptakan serupa segambar Allah. Tapi karena dosa rusaklah manusia. Ya, kemudian Allah datang dalam wujud pribadi Yesus Kristus yang nanti kita rayakan kelahirannya, kedatangannya ke dunia. Tapi jangan orang Kristen terus menerus cuma silent night, holy night, kandang terus. Harus berubah. Karena tumbuh dewasa, pola pikirnya beda. Orang dewasa dan anak-anak itu beda cara berpikirnya. Ya, Kolose pasal yang ketiga ayat 5-10. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. ini yang harus kita buang. Berubah. Tidak lagi duniawi. Pikirannya duniawi. Tidak lagi percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Ya. Ini dosa akhir zaman, serakah. Cinta uang, ingin uang. Ingin. Nah ini serakah. Ya, lanjutkan dibaca. Semuanya itu mendatangkan murka Allah Nah, atas orang-orang durhaka. dan kita tidak mau dimurkai oleh Allah. Saya tidak ingin itu. Ya, ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu Dulu saya juga seperti itu. ketika kamu hidup di dalamnya. Kalau saya masih hidup dalam dunia yang belum bertobat, belum berubah. Jadi saya juga melakukan apa yang dikatakan Kolose 3 ayat 5. Tapi sekarang kata Tuhan berubah, matikan itu. Ya, lanjut. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, jahat. fitnah, dan kata-kata kotor Nah, yang keluar dari mulutmu. Itu jangan lagi dilakukan. Berubah. Ini waktunya berubah. Lanjut. Jangan lagi kamu saling mendustai, Ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ya. dan telah mengenakan manusia baru Nah. yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Jadi kaliknya. manusia lama kita itu sudah lewat. Kita sudah dibaharui. Sudah berubah. Tapi tidak hanya satu kali berubah, kemudian kembali lagi ke hidup yang lama. Tapi kita harus berubah terus menerus. Sampai dikatakan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi kita ini diubah perlunya dengar firman, dengar pengajaran. Bukan hanya mau dengar yang enak.
tapi mengajar kita, menegur kita, menasihati kita, menyatakan salah kita. Untuk apa? Memperbaiki, berubah. Inilah waktu, masih ada nafas, berubah. Ya, dunia masih ada, berubah. Karena akan datang masanya terlambat semua, tidak bisa berubah. Sekalipun menangis, menjerit, ya, tapi tidak ada lagi waktu. Inilah waktu. Pergunakan waktu untuk apa? Berubah. Ya, sebab pengkhotbah tadi mengatakan untuk segala sesuatu ada masa. Waktu itu ada waktu terbatas. Dikasih contoh waktu lahir dan waktu meninggal. Tidak seorang pun tahu kapan dia meninggal. Ada orang meninggal sudah suntuk usia 90, 100, tapi ada orang meninggal masih anak-anak, masih remaja, ya masih kaum muda, masih umur 16. Ada orang yang 20-an lebih, ada yang 30 lebih, ada yang 40, tidak tahu. Tapi ketika Tuhan menuntut kita berubah, mari kita berubah. Pakai itu waktu untuk berubah. Saya ingat dan tidak bisa lupa, itu anak muda remaja 16 tahun. Waktu kita layani kaum muda, dia sangat senang, dia datang beberapa kali, dia selalu senyum, ada sukacita di mukanya karena bisa dengar firman. Nah, satu kali dia pulang, di jalan dia ditabrak mobil tangki besar, digilas, mati dia. 16 tahun mati di tempat, ya. Padahal baru saja saya tanya, kamu mau dibaptis? Dia senang, dia mau dibaptis, tapi belum sempat. Tapi dia percaya, dia berubah, dia mau berubah, ya. Makanya dia mau dibaptis. Orang mau berubah itu mau dibaptis, mau percaya, mau melangkah dengan pertobatan, berubah. Dibaptis itu menjadi manusia baru. Nah, dan terus dibaharui. Ya, bukan aturan gereja, tidak. Nah, ya. Jadi kalau kita sudah mengambil bagian dalam kematian Kristus, itu baptisan, bangkitlah dengan hidup yang baru. Itu berubah jadi manusia baru dan terus dimandikan firman sampai satu waktu kita kembali kepada ciptaan serupa segambar Allah. Itu rencana Tuhan. Jadi bukan hanya duniawi kita ini yang kita fokus. Terlalu banyak orang Kristen dia belum mengerti panggilan Tuhan atas hidupnya itu apa. Kita dipanggil untuk jadi serupa, segambar Allah. Sebelum manusia jatuh, serupa segambar Allah, Adam. Jatuh dalam dosa, keserupaan hilang. Dan terus manusia berkelanjutan. Kalau baca sampai kitab Kejadian pasal 6, manusia jahatnya luar biasa, sakit hatinya Allah menciptakan manusia. Lalu Allah berkata, aku akan menghukum manusia. Ada baik Allah menjadikan manusia kembali lewat Nuh ini, menurunkan manusia, melanjutkan hidup manusia melalui satu pribadi namanya Nuh. Tapi lanjut manusia tetap sampai hari ini. Manusia berbuat yang tidak berkenan. Tapi beruntunglah kita, kelompok yang kecil yang ada, yang mau diubahkan hidupnya. Jadi dengan firman itu tujuannya mengalami perubahan, dimandikan. Jadi bukan hanya
berkat. Pasti kalau saya rajin, saya diberkati. Saya mengembalikan persepuluhan saya diberkati. Ya, saya memberi persembahan, saya diberkati. Jadi tujuan semata-mata dunia ini. Ada waktu saudara tidak bisa pegang, saudara punya uang, harta. Tidak ada yang kita bisa pegang, tidak ada. Lahir telanjang, perginya telanjang. Berubah. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi ciptaan yang baru. Karena kita dipanggil nanti serupa. Jadi kalau kita tidak berubah, jadi orang kita kapan kita jadi seperti Kristus? Roma 8, baca ya. Alkitab mengajarkan kita seperti itu. Roma 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lanjut. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Iya, jadi kita ini dipanggil serupa. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk jadi banyak uangnya, kaya, disimpan-simpan. Lah kalau waktu meninggal, dikasih masuk di peti mati. Tidak. Ya dah. Tujuan panggilan Tuhan apa? Mengolah kita, ya, supaya kita menjadi segambar Allah. Apanya gambar Allah? Kelakuannya, kehidupannya. Ya, jadi bukan, saya diberkati, saya jadi kaya, takut begini, takut Tuhan, supaya saya, jangan seperti itu saudara. Nanti arah saudara cuma sekal yang di dunia, perkara dunia. Sekalipun itu tidak menjadi tujuan kita, saya percaya Tuhan pelihara, Tuhan memberkati. Nah mungkin kalau kita masih hidup, kita hidup benar dengan Tuhan, kita hidup saleh dengan Tuhan, lalu kita dibiarkan, tidak mungkin. Mazmur sudah mengatakan ulang berulang itu menjadi ayat kesayangan saya. Ya, dulu aku muda, sekarang tua. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Loh, Tuhan tidak tinggalkan anak cucunya menjadi berkat. Senang kau saudara anak cucu sudah jadi berkat. Lah iya. Tidak pernah ditinggalkan. Ini yang bicara Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia bisa saudara ragu-ragu. Tapi kalau Tuhan yang berfirman, Allah itu kata firman bukan pendusta. Allah tidak pernah dusta. Jadi jangan fokusnya dunia. Sampai gara-gara dunia kita tidak bisa ibadah. Sangat keliru. Ya, Tuhan menolong memperbarui kita. Jadi manusia baru. Dimandikan sampai serupa gambar halik. Dengan memulai pengetahuan yang benar tentang halik itu. Siapa itu pencipta? Ya. Maka kita menjadi sama. Gambarnya Allah ada di dalam Yesus itu. Yesus itu gambar Allah. Kalau saudara tanya Allahmu siapa? Yesus. Baca ya. Nah kita Kolose. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah. Iya, siapa itu? Kristus. Yesus itu gambarnya Allah, wujud Allah itu. Allah tidak kelihatan.
tapi kemudian mewujudkan dirinya melalui Kristus yang datang ke dunia itu, yang ditolak manusia, yang mau dibunuh oleh Herodes. Ya, ditolak sampai di kayu salib. Ya, padahal itulah gambar Allah. Nanti pada hari dia datang kembali, orang yang pernah menikam, kata Zakaria, meratap, melihat ternyata dia itu Tuhan Allah. Ya, sekarang banyak orang tidak percaya. Saudara wajib memberitahu mereka, bicara kepada orang. Ya. Terus Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, gambarnya Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, ya, lebih utama dari segala yang diciptakan. ini ya, yang utama dari segala yang diciptakan. Terus Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, ya, yang ada di sorga ya, dan yang ada di bumi, iya. yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Nah, dialah itu gambar Allah. Lanjut 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia itu firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu kemudian menjadi manusia. Ini gambarnya Allah di dalam Yesus. Tapi orang tolak. Orang salibkan. Orang bunuh. Tapi kita ini bersyukur. Kita yang tadinya orang berdosa menerima dia. Jadi manusia baru. Nah makanya jadi orang Kristen itu harus berubah. Bukan agama. Bukan. Dari orang berdosa, bertobat, kemudian dibaharui. Nah, bertobat, mengakui dosa, disucikan oleh darah daripada Kristus. Pengorbanannya itu menguduskan kita. Kemudian masuk di dalam baptisan air itu, menguburkan hidup lama. Lalu kita dipenuhi Roh Kudus, dibaharui hidup kita lewat firman Tuhan. Sangat jelas. Ya, mari kita melangkah seperti itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya. Ini hari saya salah ini, besok saya tidak mau. Saya berubah. Ya. Hari ini saya melakukan salah ini, minta ampun Tuhan, saya berubah. Setiap hari kita berubah. Selama dikatakan ada hari ini, kata Ibrani 3 tadi. Selama ada hari ini untuk kita berubah. Berubah menjadi lebih baik, ya. Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dalam pikiran, di dalam roh kita, manusia dalam kita, mulai dari dalam, ya. Terus Dan mengenakan manusia baru, nah, kita pakai manusia baru itu, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, ya, di dalam kebenaran ya, dan kekudusan yang sesungguhnya. dan terus dibaharui. Terus Karena itu buanglah dusta, ya, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. ya, baharui. Buang dusta itu yang lama, dibaharui terus dalam roh dan di dalam pikiran. Pikiran ini menentukan siapa kita. Makanya hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan hati. Ini dua, hati dan pikiran. Dibaharui dalam hati kita, dalam roh kita, dan di dalam pikiran kita. Ini pikiran, apa yang kita pikirkan itu yang kita buat. Ya, jadi berubah oleh pembaharuan budi, pikiran. Itu kata Kitab Roma 12, ya tolong dibaca ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Jangan serupa dunia. tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini yang Tuhan mau, berubah oleh pembaharuan budi-budi itu pikiran.
Pikiran kita. Orang memulai di sini pikiran. Pikiran kita dirubah, cara pandang kita dengan dunia ini diubah. Kekristenan itu apa sih? Agama atau apa? Tidak. Kekristenan itu panggilan Tuhan untuk kita berubah. Dari manusia berdosa jadi manusia baru. Tidak ada artinya kita memperingati hari kelahiran Kristus dengan hanya seremoni saja, kebiasaan, ada pohon Natal, ya, ada lampu-lampu gemerlapan, tapi hidup kita tidak berubah. Lah saya pernah di hari tepatnya Natal 25 Desember, itu pada waktu saya masih muda, belum bertobat, itu justru saya berbuat dosa di hari Natal itu. Coba 25 Desember, umur saya masih muda, 20-an. Saya berbahagia, Tuhan panggil saya, Tuhan nyatakan pribadinya pada saya, dan saya menerima dia, dan saya bertobat, berubah. Dari mengejar dunia, saya mengejar Tuhan. Dari kekayaan dunia, saya kejar bernafsu seperti itu, untuk menjadi orang yang memiliki banyak hartanya. Terus berubah pandangan saya, mengejar Tuhan. Setiap ada kesempatan untuk beribadah, setiap ada kesempatan dengar firman, itu yang saya lakukan. Setiap ada kesempatan melayani, itu yang saya lakukan. Setiap kesempatan Tuhan berikan saya bersaksi, itu yang saya lakukan. Itu berubah. Tidak seperti dulu. Orang ngajak, ayo, kapan? Saya bilang tidak lagi. Saya masih ingat ketika saya sudah lahir baru bertobat. Kan saya masih usaha. Saya mesti mengirim barang-barang saya naik kapal. Saya tetap mengawasi. Kalau dulu itu kan dulu waktu zaman saya itu belum ada namanya kontainer. Jadi barang-barang itu dikirim masuk di kapal, perutnya kapal, lambung itu namanya palka. Ya. Jadi waktu barang-barang dimulai diatur, itu buru-buru dibawa, saya buang berpak-pak rokok. Supaya diatur baik-baik barang saya, dikasih tempat yang baik-baik. Nah gitu, supaya gampang turun. Nanti kalau tiba di pelabuhan tujuan. Ya. Saya ajak nahkodanya, saya ajak mualim satunya, ayo jalan-jalan. Ya, pergi kemana? Tempat yang remang-remang. Ya. Tapi baiknya Tuhan, terakhir kali saya ke tempat yang remang-remang dan sadansi di situ. Ya, dan sadansi. Ya, menyenangkan mereka. Lalu saya waktu turun, saya jatuh dari atas, itu punggung saya tuh terseret sampai di bawah. Waktu saya bangun, ya saya kira saya sudah luka-luka dan bahaya ini, saya bisa mati ini, kena kepala. Tapi puji Tuhan saya bangun, nggak ada sakit. Tidak ada yang luka lecet, tidak ada. Itu peringatan Tuhan. Itu panggilan Tuhan. Sesudah itu, maka saya heran sekali. Dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sampai ke tempat di mana saya pertama kali dengar firman digembalakan, tergembala di situ. Sekian tahun dan melayani dan memenuhi panggilan Tuhan atas hidup saya. Pola pikir saya berubah, hidup saya berubah. Di mana John itu ya? Di gereja.
Jadi di kantor saya tinggalkan, orang cari saya di mana ini. Dulu nggak ada HP, saudara. Nggak ada HP. Kalau sekarang ada HP, saudara, di mana boleh bisa dicari. Zaman dulu cuma ada telepon rumah itu. Ya, saya sudah keluar dari kantor, di mana saya? Nggak tahu di mana. Orang semua nggak tahu. Di mana saya, saudara? Di gereja. Apa waktu ibadah? Tidak ada ibadah. Pagi-pagi, jam 10-an, nggak ada ibadah. Saya ketuk pintu gereja, tolong buka, saya mau duduk di dalam. Apa yang saya buat? Saya sembahyang, menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan sendiri. Coba, kesukaan saya ke gereja, suka ibadah. Ya, pokoknya semua sudah, tidak pusing segala-galanya kalau sudah jam ibadah. Ya, itu berubah namanya. Berubah. Sampai saya bertemu dengan salah satu nahkoda kapal yang dulu mualim satu, namanya Stirman. Dia orang non-Kristen, bukan Kristen. Dia orang dari Sumatera. Dia ketemu saya di kapalnya. Pak John, loh, lama dah ketemu. Iya. Sekarang gimana usahanya? Sekarang saya tinggalkan semua. Dia kaget, loh kok kenapa bisa begitu ya? Nah, dia ingin tahu. Inilah kesempatan saya bersaksi pada orang yang bukan Kristen. Jadi Tuhan itu bisa merubah orang, pola pikir saya. Bukan dunia, bukan duit, hari-hari duit, susah. Itu ada zaman dulu itu, tahun 60-an, 70-an masih. Tahun 80-an juga masih ada itu. Itu di Jawa tuh. Kereta api yang duit, susah. Itu punya. Kalau dengar kereta api, pas kita tinggal di Surabaya, di belakangnya itu, duit, susah. Dia punya. Nah, kalau pikir duit susah. Kalau pikir Tuhan senang, saudara, sehat, segar. Amin. Ya, nah, itulah pengalaman saya. Berubah. Pandangan saya berubah. Saya masih kasih tip kepada orang-orang yang mengangkut barang-barang saya, tapi tidak saya bawa ke tempat-tempat yang namanya dulu naik klub malam. Tidak lagi. Inilah berubah. Itu puluhan tahun yang lalu. Ya, anugerah Tuhan membawa saya sampai hari ini di usia lanjut. Masih tetap kasih kepada Tuhan. Saya ingin terus bersekutu dengan Tuhan. Ya, duniaku tinggalkan, duniaku lupakan. Itu berubah. Bukan terus jadi orang Kristen, tujuannya dunia. Mengembalikan milik Tuhan supaya aku diberkati. Memberi persembahan supaya persembahan. Jangan. Itu tidak ada dalam pikiran saya. Mengembalikan persepuluhan itu ketaatan. Nah, firman Tuhan katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah. Itu ketaatan. Bukan, kalau nanti saya tidak kembalikan, saya tidak diberkati. Ya, ketaatan tidak mengatakan harus seperti itu. Tuhan harus kembalikan berkatnya. Tapi itu janji Tuhan. Memberi persembahan, tidak ada yang berilah maka kamu diberi. Tidak perlu pakai itu. Jadi selama saya mengembalikan milik Tuhan selesai baru diubahkan oleh Tuhan. Tak pernah saya berpikir kalau saya kembalikan milik Tuhan, nanti Tuhan kembalikan saya 100 kali lipat. Dan yang saya lakukan adalah rasa takut dan hormat kepada Tuhan.
Karena itu perintah Tuhan, maka aku lakukan. Demikian juga mengembalikan itu, demikian juga beribadah, tidak dipaksakan, tidak terpaksa saya, sungguh tidak terpaksa. Ya, saya dulu pelayan Tuhan, saya wajib di dalam gereja penggembalaan saya di situ wajib menghadiri ibadah doa, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah umum. Ini 3 ibadah pokok yang diajarkan oleh para pemimpin kami. Itu saya lakukan, tidak terpaksa. Sangat rindu setiap kali untuk beribadah. Ya, demikianlah saya pimpin keluarga saya, anak-anak semua. Sampai hari ini mereka orang-orang beriman, orang yang percaya, yang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, dan hidup dipakai, diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, mulailah berubah. Ya, ini pikiran. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pikiran juga kita ini diubah. Pikiran, perasaan kita disesuaikan dengan pikiran yang Kristus. dalam Kristus Yesus, Ya, itu. yang walaupun dalam rupa Allah Nah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Yesus sebagai itu milik yang harus dipertahankan. Allah yang menjadi manusia, tapi dalam kemanusiaannya dia tidak mempertahankan kesetaraan, tapi mengambil rupa manusia, taat, rendah hati. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Ya, dan mengambil rupa seorang hamba ya, dan menjadi sama dengan manusia. sama seperti manusia. Terus, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya ya, dan taat sampai mati, taat sampai mati. bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, inilah Allah kita di dalam Yesus. Wajahnya manusia, rupa manusia. Tapi banyak orang Kristen malah tidak kenal Allahnya itu. Terus kembali ke Bethlehem, anak-anak rohani. Ya. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan dengan sukacita. Bahwa Allahku datang untuk menyelamatkan saya. Puji Tuhan. Untuk apa? Supaya kita berubah. Dia datang dengan gambar Allah itu. Supaya kita ini yang sudah bukan gambarnya Allah rusak, dia menjadikan sama lagi gambar Allah yang ada dalam Yesus. Itu kekristenan. Kekristenan bukan pokoknya saya tidak mungkinlah, saya tidak diberkati lah, apalah. Ternyata tahu-tahu tidak diberkati. Sudah ngembalikan milik Tuhan belum diberkati. Sudah memberi persembahan belum diberkati. Ya kenapa? Karena kamu tidak melakukannya dengan baik. Seperti maunya Tuhan. Segala perintah Tuhan itu wajib kita taati. Tidak usah tahu apanya, tak usah. Itu saya. Ya. Taati saja, begitu. Nah, inilah waktunya untuk berubah. Apa yang merubah kita? Yesus. Siapa Yesus? Firman yang hidup. Begitu kita ketemu Yesus, dan ada kata yang keluar dari mulutnya, yang kita bisa tangkap, maka itulah kesempatan berubah. Kalau saya baca Yohanes 4, wanita Samaria itu luar biasa salah dosanya. Dosanya apa? Kawin, cerai, kawin sampai sudah 6 laki-laki, semua itu bukan suamimu. Bayangkan kalau dia mati, masuk ke neraka penghukuman. Tapi kemurahan Tuhan, waktu dia begitu haus, dia bawa
kendi. Dia mau ambil air dari sumur Yakub yang terkenal. Ternyata di situ ada pribadi duduk. Dia tidak pernah pikir, dia tidak pernah duga seperti saya dulu. Tak pernah kuduga, tak pernah kupikir kok bisa ya Tuhan tuntun saya masuk di dalam gereja ini, kemudian saya dengar firman, kemudian saya berubah, dan kemudian saya boleh jadi hamba Tuhan sampai hari ini, kurang lebih 50 tahun sudah. Coba, tak pernah diduga. Wanita Samaria ini, siapa ini orangnya? Kemudian orang ini bercakap-cakap, lalu minta air. Lah, siapa ini? Orang Yahudi. Orang Yahudi, bangsa Yahudi itu bicara dengan orang Samaria. Dia ini bukan orang Yahudi, bukan asli Yahudi, campuran. Ya, bangsa kafir, wanita Samaria. Terus orang ini bilang, berilah aku air. Siapa kamu minta? Habis minta air, dia bilang lagi, aku akan bisa berikan kamu air. Loh, kamu tidak punya timba. Ini sumur Yakub begitu dalam. Bagaimana bisa memberi saya air? Lalu Tuhan berbicara. Apa itu Tuhan Yesus bicara? Firman bicara. Dia dengar. Dan dia berubah. Lalu apa yang dia buat? Dia tinggalkan tempayannya. Dia tinggalkan sumur Yakub. Dia pergi bicara kepada orang-orang di Samaria. Aku sudah jumpa Mesias Juru Selamat. Dia bersaksi. Satu kota Samaria dia menangkan. Satu orang ini. Orang yang menemukan Mesias, orang yang berubah hidupnya, pasti dia bersaksi. Tidak mungkin mulutnya bisa ditahan. Ketika saya lahir baru, tidak ada orang bisa tahan saya bicara. Saya bicara kepada keluarga saya bicara pada adik saya bicara kepada teman sekolah saya bicara kepada teman orang dagang saya. Tentang Kristus. Mau mereka terima atau tidak saya bicara. Inilah yang mengubah saya. Saya bicara semua orang non-Kristen. Sampai haji pun saya bersaksi. Itu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saya. Dan sampai hari ini saya suka bersaksi. Jadilah saksi Tuhan. Berubah. Ya, kalau kita tidak berubah, tidak bisa bersaksi. Takut, malu. Itu apa? Manusia lama. Belum jadi manusia baru. Mari kita baca itu cerita Yohanes 4. Ini cerita yang sangat indah dan terkenal. Ayat 1 Yohanes 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis. Yesus itu bukan pembaptis air. Dia nggak baptis air. Dia pembaptis Roh Kudus. Ya. Terus Melainkan murid-muridnya. ya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria Ya. yang bernama Sikar, Ya. dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Ya. Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Ya. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ini menunjukkan manusia Yesus betul-betul manusia 100% daging manusia yang bisa letih, lesu, capek, haus. Saudara harus kuat dengan pengakuan ini.
Firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia daging. Dan mati di kayu salib untuk menebus saya. Ini harus kuat. Karena antikris tidak akan percaya. Antikris tidak mau mengakui bahwa Allah pernah datang jadi manusia. Yesus. Dan itu kalau saudara makan perjamuan suci, itu mengingatkan kita, pengakuan kita. Itu pernah jadi daging manusia. Ya, harus betul-betul. Sebab kalau tidak, antikris tidak percaya. Dia menolak Allah menjadi manusia. Tapi saya dan saudara harus terima, Allahku pernah datang jadi manusia, Yesus. Dan duduk di pinggir sumur Yakub itu dia bicara dengan wanita Samaria. Untuk apa? Supaya wanita ini berubah, bertobat. Lanjut dibaca. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Ya, Hari kira-kira pukul 12. ya, Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. ya, Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." ya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Ya, Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. ya, Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, ya, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, ya. berilah aku minum, Beri aku minum. niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Tadi dia minta air. Sekarang dia bilang kalau orang mau minta aku beri air. Air apa? Air hidup. Air hidupmu Tuhan. Itu memenuhi kita, merubah kita. Terus Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. ya, Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? ya, Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, ya. yang memberikan sumur ini kepada kami, Terus? dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, Ya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" ya. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, Nah, ia akan haus lagi. saudara minum air satu hari berapa liter? Saudara pagi minum 1 gelas. Nanti jam 11 sudah haus lagi, minum lagi. Itu air yang dibawa. Air mineral, air apa saja saudara minum. Itu ulang berulang haus. Air dari sumur Yakub ini akan membuat kau berbalik ke sini lagi untuk timbah dan minum. Tetapi kata Tuhan, air yang kuberikan kepada engkau tidak membuat kau haus sampai selamanya. Baca terus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. minta pada Tuhan air hidup ini. Terus, Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, oh, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang dia kekal. seperti air yang mengalir terus sampai kepada hidup yang kekal. Ini dijaga, air hidup, rohnya Tuhan, jangan didukakan. Ya, terus Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." ini haus, kata Tuhan dalam Wahyu pasal 20. Barang siapa haus, ia akan kuberi minum dari air kehidupan. Di surga ada air kehidupan mengalir. Ya, dan itu hanya diberikan kepada orang yang haus. Kalau satu hari tidak sembahyang, haus dia. Kalau satu hari tidak cukup waktu dia berbicara, bertemu dengan Tuhan, dengar firman, baca Alkitab, rasanya gelisah. Ya, ini yang harus kita
berubah kita. Cara hidup kita beda dengan dulu. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Apa yang Tuhan katakan? Panggil suamimu. Tuhan tahu hidupnya ini. Sebenarnya dia bukannya haus air, tapi dia haus kebahagiaan. Dia tidak ada kebahagiaan. Lanjut. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Nah, Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu." jadi dia tidak punya suami. Dari pertama tidak menikah. Bye-bye. Cuma kumpul kebo. Kumpul. Tapi tidak menikah. Ya. Melakukan pelanggaran dosa. Ganti-ganti laki-laki. Dan kalau dia meninggal, langsung masuk penghukuman. Dan penghukuman kekal itu, saudara, dalam lautan api bukan sementara. Selama-lamanya, dan selama-lamanya, dan selama-lamanya. Karena itu Tuhan katakan, pada hari ini kalau kamu dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati, bertobat. Kamu ingat istrimu, kamu ingat suamimu, kamu ingat anakmu, kamu ingat menantumu, kamu ingat cucumu. Kau biarkan dalam keadaan yang tidak benar. Dan kau tidak pernah bergumul, mendoakan, mempuasakan sampai orang itu bertobat. Dan kau sendiri harus lahir, baru memperlihatkan sesuatu yang lain, sehingga orang itu percaya. Istri saya bukan orang Kristen, tapi dia melihat sesuatu, baru dia mau ikut. Dan sampai hari ini, kalau saudara sebagai pasangan hidup tidak bisa kasih lihat sesuatu, gimana orang percaya? Sesuatu perubahan dalam hidup. Ya, pikirannya beda dengan dulu, baru semua. Tolong kita baca lanjut itu. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, Ya, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, ya, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. bukan main ini, perempuan ini. Lanjut. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. ya, Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, ya. tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Orang ini kemudian berubah. Mau bicara tentang agama, penyembahan. Tuhan bilang tidak. Nanti orang akan menyembah Bapa di dalam roh, di dalam kebenaran, hidup yang sudah berubah baru bisa menyembah. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup. Tak mungkin orang masih hidup dalam dosa bisa mempersembahkan hidup, bisa menyembah. Tak mungkin. Dan Bapak mengatakan, aku akan memberikan roh. Untuk apa? Kita bisa menyembah Dia. Kekristenan itu agama? Bukan. Kekristenan itu satu kehidupan yang sudah diubah Tuhan. Kalau kita percaya tapi hidup kita tidak benar, masa dunia bisa percaya? Tunjukkan pada dunia bahwa saudara diubah Tuhan, saudara berubah, baru Tuhan orang percaya. Kok bisa ya? Kok bisa bertobat ya? Kok bisa berubah ya? Dulu maki-maki, sekarang tidak. Dulu penjudi, sekarang tidak. Dulu kawin, cerai. Laki-laki pertama tidak kawin lagi. Bukan menikah ini, kumpul kebo. 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 ini juga bukan suamimu, kata Tuhan. Benar katamu Tuhan. Lalu dia minta air hidup. Tuhan bilang panggil suami. Apa artinya itu?
Akui dulu ini dosamu. Dia mengaku itu. Lalu dia berubah. Setiap dosa yang kita lakukan, akui. Akui. Dengan penyesalan. Bertobat. Ya, coba kalau saudara baca lanjutnya. Ya, ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ini sudah berubah ini. Tinggalkan tempayan, tadi mau ambil air dari sumur Yakub. Terus, Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, pernahkah saudara berkata, mari lihat Yesus. Mari datang kepada Yesus. Mari datang kepada firman-Nya. Mari bertobatlah. Bawa mereka datang untuk dengar firman. Terus, segala sesuatu yang telah kuperbuat, ya, mungkinkah dia Kristus itu? dia tidak malu-malu bersaksi. Itulah dulu saya. Kawin cerai, tidak kawin. Tidak nikah yang benar. Mungkinkah dia Kristus? Kok bisa tahu saya? Ya. Terus, maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. ya. Terus, Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, ini makanannya Yesus apa? Supaya manusia itu bertobat, memberi hidup. Ini makananku tadi ini, wanita Samaria. Ya. Kemudian wanita Samaria itu pergi. Mari lihat. Itu orang itu berbicara tentang apa yang kulakukan. Mungkinkah dia juru selamat itu? Saudara berani ngomong sama orang. Dulu saya seperti ini. Sekarang saya berubah. Mari lihat dia. Perkenalkan Yesus. Bersaksi. Kalau saudara tidak bersaksi, saudara bersalah. Saudara menikmati sendiri apa yang Tuhan lakukan. Padahal Tuhan mengatakan, apa? Jadilah saksiku sampai ke ujung dunia. Mulai dari Yerusalem, rumah, keluarga, ada kesaksian. Ya, di antara sidang jemaat kita ada di dalam gereja kekristenan kita harus ada kesaksian. Sampai orang yang tidak percaya, lalu kemudian sampai ke ujung bumi. Tuhan perintahkan kita untuk menjadi saksi. Perlihatkan hidup yang berubah. Injil kerajaan harus didengar oleh setiap orang. Baru nanti Tuhan datang. Oh, kita ini tutup mulut. Tidak berani bersaksi. Tidak berani ngajak. Dulu saya buta, sekarang aku melihat, aku melek. Dulu aku tidak bisa lihat Tuhan. Aku bisa lihat Tuhan kalau bikin patung di depan. Sekarang tanpa patung-patung, aku bisa melihat Tuhan. Kenapa kita tidak mau bersaksi? Kelakuan kita, kata-kata kita, bahwa orang, apa yang dia buat untuk saya? Loh, kita malas bersaksi, malu. Coba orang ini akhirnya apa? Ya, ayat 39. Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Nah, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. banyak orang di kota Manado ini menjadi percaya. Bukannya percaya beragama, tapi menjadi percaya dan lahir baru.
dan mengenal Tuhan dan mengerti firman-Nya dan mau berubah. Ya, lanjut. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, Ya. mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari Kalau lamanya. saudara desa Tuhan itu selalu ada dalam hidupmu, dia akan tinggal. Jangan usir Tuhan keluar. Lanjut. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Terus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Ya. kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Tetapi Sebab kami sendiri telah mendengar bisa dia. mendengar dia. Jadi orang percaya itu kemudian bilang, saya sendiri mengalami Tuhan. Karena wanita Samaria ini yang bicara. Satu kota dimenangkan. Mana teman-temanmu? Ya, saksikan. Apa salahnya kalau seorang dokter mengatakan pada pasien yang sudah gawat sakit, saya tidak bisa tolong kamu, tapi Tuhan Yesus tolong kamu. Coba bicara sama, apalagi orang sudah sisa sedikit, sudah bertobat, percaya, ya, saya manusia yang juga tidak ada apa-apanya, cuma diberi ilmu. Makanya dokter-dokter itu paling dekat dengan orang yang mau diselamatkan. Dia baru naik di tempat tidur saja mau diperiksa. Engkau bisa bersaksi. Berdoa dulu ya, sebab bukan saya yang hebat, Tuhan. Itu sudah satu kesaksian. Jangan saudara. Majikanmu berani bersaksi sama majikan? Tak berani. Nanti aku dipecat. Nanti aku dimalu-maluin. Kapan kita jadi saksi? Bawa jiwa. Tempat ini diisi yang kosong-kosong itu. Target saya Tuhan 5 jiwa dalam 1 minggu ini. 5 jiwa dalam setengah bulan ini. Sembahyang. Bukan saudara yang menarik dia, kuasa Roh Kudus melalui hidup saudara yang berubah. Keluargamu pasti dimenangkan. Berapa tahun kamu sudah dengar firman ini, pengajaran? Mana istrimu? Mana istrimu? Mana suamimu? Loh, mana anakmu? Mana menantumu? Mana? Mana lebih gampang? Kalau kamu bisa melakukan sesuatu, istrimu pasti heran. Loh, kok bisa berubah ya? Walaupun tidak sempurna. Demikian sebaliknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Apa sudah mau berubah? Tidak mau. Tidak berani ya. Ribut nanti kalau bicara sama istri. Nanti ribut sama suami. Mau ribut, saudara minta hikmat bagaimana bicara. Mulai dari kelakuan hidup sampai berani ngomong. Tuhan Yesus nolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Amin.
saya. Waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong, Tuhan tolong saya. Amin. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Siapa mau ditolong Tuhan dan siapa sudah ditolong Tuhan? Tolong orang lain. Tolong orang lain. Tolong suamimu dan istrimu. Tolong anak-anakmu. Tolong menantumu. Tolong saudaramu. Apa yang kau percakapkan ketika ketemu saudaramu? Apa yang kau bicara ketika ketemu teman? Nanti waktunya tiba, saudara bertanggung jawab. Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Wanita ini, wanita Samaria, dia bukan berbicara dengan saudara kandungnya, tapi dia pergi berbicara pada orang-orang yang dia tidak kenal di kota Samaria. Apalagi saudara punya saudara, saudara kandung, saudara sepupu, teman akrab, majikanmu, kau tidak berani ngomong tentang Kristus. Haleluya. Serah tahu, ketika ayah saya selesai usahanya, saya sempat kerja. Saya sempat kerja di orang untuk sementara waktu. Dan saya bersaksi kepada majikan yang bukan orang Kristen. Dan ketika beberapa tahun sesudah saya jadi hamba Tuhan, saya pindah ke kota ini, dia bertemu saya. Aduh, untung kamu jadi hamba Tuhan ya. Tidak salah itu. Kau tidak berani bicara. Siapa di sini mau jadi wanita Samaria, berubah, tinggalkan tempat yang lama, hidup lama, dosa-dosanya, dan pergi bicara. Itu orang merubah saya, namanya Yesus. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan
Waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Siapa yang mau ditolong Tuhan? Siapa yang mau menolong orang lain, mengangkat orang dari dosa? Hidup di dunia ini bukan hanya hidup mencari nafkah. Sampai pun masuk di dalam rumah Tuhan, yang dicari adalah perkara dunia. Carilah Tuhan, maka kamu hidup. Terima kasih Yesus. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu sebagai pengakuan kami bahwa Tuhan Yesus pernah datang, Allah menjadi manusia, daging. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami makan dan minum dari perjamuan ini. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan saya sesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong Tuhan tolong saya. Amin. Jika tiada Tuhan, ya Tuhan, waktu Tuhan tolong saya. Angkat itu roti. Saudara harus percaya Allah yang adalah firman menjadi manusia. Pada malam sebelum ia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus? Kalau saudara aminkan, mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat itu cawan lebih tinggi dari kepalamu. Demikian juga sesudah makan diambilnya cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita aminkan dan minum dalam nama Yesus. Waktu Tuhan tolong.
Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Orang berdosa seperti wanita Samaria. Bukan kita cari dia, dia cari kita. Bukan wanita Samaria cari Yesus. Yesus menunggu dia. Inilah kasih Tuhan, luar biasa kasih Allah. Tuhan, doakan istri anakmu, doakan saudaramu, keluargamu, doakan ayahmu, ibumu. Tolong saya waktu Tuhan tolong saya. Haleluya, haleluya. Oh, jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong, Tuhan tolong saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih perjamuan suci. Terima kasih kesempatan hidup ini Tuhan. Kami akan gunakan sebaiknya untuk berubah dan bersaksi, menyatakan pribadi yang sudah berubah. Jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong, angkat tangan, tolong saya. Sekali katakan, waktu Tuhan tolong. Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Ya Tuhan, waktu Tuhan tolong saya. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Dia datang kembali, kita diberkati untuk menjadi berkat, menjalankan amanah agung Tuhan. Setiap orang harus diselamatkan. Terima berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Dan terima berkat sama-sama, katakan amin.